Pria ini agak tidak jujur. Menamparkan tawanan itu. Aku pasti akan meledakkan kepalamu. Ternyata ketujuh gadis berkerudung ini adalah kejahatan internasional. Mereka akan dipindahkan ke penjara internasional. Tetapi sang jenderal tidak tahu bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Dan di sini dia mengolok-olok para tahanan. Setelah pesawat lepas landas, sang jenderal mendengar suara Maden. Dia minum anggur dan memberi isyarat di stand. Salah satu tahanan adalah mantan komando Korea Utara. Saat itu, ia menggunakan kawat baja untuk membuka rantai. Tapi penjaga tidak memperhatikan. Kemudian, sopir ditembak mati dalam kekacauan. Tapi sang jenderal masih di sana melakukan trik gila tanpa menyadarinya. Dan para prajurit dengan cepat ditembak jatuh. Komando Korea Utara dengan cepat membebaskan tahanan wanita lainnya. Tunggu sampai jenderal mengetahui bahwa pengemudi sudah mati untuk melihat anomali. Dia dengan cepat menarik senjatanya untuk bersiap menyerang balik. Tapi sudah terlambat. Pistol Komando Korea Utara segera diarahkan padanya. Ini mungkin akhir dari menghina gadis. Sudah kubilang, aku pasti akan meledakkan kepalamu. Tapi pengemudinya sudah mati. Pesawat akan jatuh. Pada saat itu, seorang tahanan pirang mengajukan diri untuk mengambil alih. Ternyata dia pernah belajar menerbangkan pesawat. Jadi saya mencoba mengejar bebek di rak. Seperti yang diharapkan, kata-kata gadis itu luar biasa. Di bawah kemudi tahanan pirang, pesawat cepat gagal dan perlahan jatuh. Mereka akhirnya mendarat di pulau terpencil. Untungnya para tahanan baik-baik saja. Dan pasukan komando Korea Utara datang untuk memeriksa lokasi kecelakaan dan menemukan itu semua. Senjata di pesawat tidak ditemukan. Sepertinya ada orang lain di pulau terpencil ini. Tapi sekarang mereka tidak terlalu peduli. Mereka memutuskan terlebih dahulu untuk mencari tempat untuk beristirahat. Pada malam hari, para tahanan berkumpul untuk menghangatkan diri dan segera tertidur. Tapi di tempat yang gelap ini seseorang sedang mengawasi mereka. Pasukan khusus Korea Utara melihat sebuah anomali. Jadi mereka dengan cepat membangunkan tahanan lainnya. Bersiap untuk melarikan diri dari sini. Tetapi mereka tidak berlari terlalu jauh ketika mereka ditangkap oleh sekelompok orang. Kemudian mereka dikurung dalam sangkar lagi. Para tahanan yang baru saja tiba ketakutan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan mengatasi ketakutan itu selanjutnya. Benar saja, menunggu tawanan bangun. Kedua orang barbar itu bergegas masuk lagi. Merencanakan untuk memaksa dua tahanan untuk bermain permainan kartu. Untungnya, komando Korea Utara meraih tangannya dan memukuli orang barbar itu sampai dia pingsan. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka dengan cepat menyelinap keluar dari kandang dan melarikan diri. Tapi segera sekelompok barbar mengejar. Ketujuh wanita ini sangat seksi, mulus, dan cantik. Mereka berasal dari negara yang berbeda. Dan mereka semua memiliki kemampuan yang unik. Baru kemarin, mereka harus melakukan pendaratan darurat di pulau terpencil. Karena kecelakaan pesawat, dan ditangkap oleh orang liar primitif dari pulau terpencil. Pemimpin meminta mereka untuk bermain sepak bola dengan orang liar. Jika Anda menang, Anda dapat pergi dari sini. Jika Anda kalah, Anda tinggal dan berkembang biak untuk mereka. Gadis-gadis ini tidak punya pilihan. Mereka siap menerima permintaan pemimpin itu. Hari ini saya keluar dengan bikini putih. Melawan tubuh cembung bergaris-garis. Di kejauhan, wasit membunyikan peluit awal. Pertandingan dimulai dengan cepat, karena kekuatan besar alam liar. Pada akhirnya gadis-gadis itu kalah. Ketinggalan 4 hingga 6 poin. Menurut kesepakatan, mereka harus tinggal di sini. 7 gadis itu tidak ingin tinggal. Mereka meminta kepada pemimpin untuk mengadakan pertandingan lagi. Dia mungkin belum melihatnya. Pemimpin setuju. Dia membuat aturan baru. Yang pertama mencetak 10 gol akan menang. Dan 7 wanita cantik langsung menjadi semangat.
Tetapi sayangnya, pemimpin hanya memberi mereka 4 kelapa untuk makan malam. Yang jelas, ini merupakan trik pemimpin untuk menang. 7 wanita cantik makan dengan lahap. Sambil makan, orang Korea melihat pisau orang liar. Dengan cepat, dia menggunakan pasir untuk menyembunyikan pisau, untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat. Setelah mereka selesai makan, orang liar membawa 7 wanita ke sungai untuk mandi. Mereka melihat keindahan keluar dari tubuh mereka. Mata penjaga liar dilindungi dalam cahaya keemasan, dan membayangkan bahwa seseorang akan melayani dirinya sendiri di masa depan. Setelah selesai mandi, gadis-gadis duduk di bebatuan. Mereka mendiskusikan perlombaan besok. Semua orang tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk memenangkan pertandingan besok. Tetapi, salah satu dari mereka memiliki seorang gadis Jepang yang merupakan ahli ramuan. Komando Korea yang cerdik segera datang dengan taktik berdiskusi dengan gadis Jepang untuk meracuni sumber air. Tunggu sampai orang liar itu lemah. Maka, mereka akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi, rencana ini ditemukan oleh pemimpin. Gadis yang memiliki ide, dicambuk secara brutal dengan ratusan cambukan. Saat ini, mereka berpikir, ketika dia ingin melakukan sesuatu, pemimpin akan mengetahuinya. Bisa jadi, di antara ketujuh wanita itu ada informasi istimewa. Keesokan harinya, pertandingan dimulai secara normal, dan bikini tim wanita diubah dari putih menjadi hitam. Yang buas menjadi lebih agresif, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup. Kali ini para gadis berkumpul untuk mencetak 9 gol berturut-turut. Dari awal melihat bahwa kemenangan sudah dekat, orang liar mendapatkan kembali kepercayaan diri. Setelah dorongan pemimpin, dan dengan cepat memimpin, tim wanita akhirnya menang. Para wanita tiba-tiba diserang. Mereka ditakdirkan untuk tinggal dan menghabiskan sisa hidup mereka dengan alam. Melihat orang-orang biadab yang ganas, mereka tidak bisa mundur ketakutan. Tetapi, orang Korea ingin melawan. Dia mengambil pisau orang liar yang tersembunyi di pasir, dan menyandra temannya.